menceritakan seorang penulis buku yang mempunyai beragam masalah percintaan dalam hidupnya, sampai-sampai ia tuh percaya bahwa tidak ada cinta yang abadi, alias semua cinta akan kadaluarsa pada waktunya. Dan inilah dia film Curi hati. 2 kali lipat. Bukan masalah uangnya, Pak. 3 kali lipat. Boleh deh, Pak. Siap. Oke, sip. Film ini tuh dirilis tahun 2013 dan diangkat dari novel dengan judul yang sama, ciptaan Raditya Dika. Nah, bagi yang belum tahu, Bang Radit nih salah satu komika senior lah di Indonesia. Terus beliau tuh juga seorang penulis dan filmmaker dari beberapa judul yang mungkin kalian kenal. Kayak contohnya Koala Kumal, Single, Marmut Merah Jambu, Cinta Brontosaurus, Hangout, Manusia Setengah Salmon, dan masih banyak lagi lah. Di film ini tuh kita bakalan ngelihat sebuah perjalanan kisah cinta dari seseorang yang bernama Dika. Nah, Dika ini tuh karakter utama yang diperanin oleh si Bang Radit itu sendiri. Nah, letak keunikan film ini tuh ada di latar belakang si Dika ini. Si Dika itu dari sekolah nggak pernah ngerasain cinta yang benar-benar serius. Dia udah berkali-kali pacaran tapi selalu aja diputusin. Jadi sampai pada titik bahwa dimana dia merasa kalau cinta ya cuma masalah waktu aja sampai dia putus lagi. Alias nggak ada cinta yang benar-benar bisa bertahan lama. Meski nama film ini tuh Cinta Brontosaurus, tapi jangan salah, soalnya film ini tuh lebih ke arah genre komedi gitu. Nah, di dalam film ini tuh mereka berusaha menggabungkan unsur komedi dan unsur romance di dalam film tersebut. Sehingga kalau dari sisi plot cerita, hal ini tuh nyiptain sebuah cerita yang unik banget pada masa itu. Tapi masalahnya adalah apakah penggabungan dua genre itu berhasil di film ini? Langsung aja kita bahas. Overall komedi di film ini tuh bisa dibilang bagus. Soalnya komedi di film ini dan pada di masanya itu mereka tidak menggunakan komedi yang secara halus menyinggung atau membawa halayak-halayak tertentu gitu loh. Seperti misalnya komedi yang dikaitkan dengan satir dan sebagainya. Komedi yang dibawa dalam film ini tuh bener-bener komedi yang smooth dan halus yang berasal dari si pemeran utama dan cerita film ini itu sendiri. Bagaimana sang karakter utama merespon pada kejadian-kejadian yang menimpa dia, terus bagaimana karakter-karakter pendukung yang lain tuh juga dibuat dengan penulisan komedi yang bagus gitu loh. Jadi meskipun tanpa melibatkan sindiran atau singgungan kepada halayak-halayak tertentu, film ini tuh bisa membawakan komedi yang benar-benar bersih dan dapat diterima oleh semua orang. Dari sisi karakter dan para pemain di film ini tuh juga mereka berhasil membawakan dialog dan lain-lain yang seabsurd itu dan seaneh itu tuh menjadi sebuah akhirnya pertunjukan yang benar-benar kocak dan seru gitu loh. Pemain-pemain di sini tuh mereka benar-benar mengerti gimana harus menyampaikan sebuah dialog dengan gestur tubuh yang sedemikian rupa, dengan mimik wajah yang sedemikian rupa, sehingga akhirnya mereka menciptakan suasana komedi yang benar-benar bagus di titik itu. Konflik utama dalam film ini terletak di dalam keyakinan yang ada di dalam dirinya si Dika itu sendiri. Si Dika ini di satu sisi ingin kembali menjalin hubungan, tapi di sisi yang lain ia juga percaya bahwa akhir dari setiap cinta adalah ia berakhir diputusin lagi. Ada sebuah scene di mana Dika sedang melihat pamannya yang terlihat menyedihkan karena sudah tua tapi tidak kunjung nikah. Tapi di sisi lain Dika juga percaya kalau dia menjalin sebuah hubungan, hubungan tersebut akan berakhir dengan dia diputusin lagi. Dan akhirnya sampai ketika si Dika ini bertemu dengan seorang perempuan yang bisa membuat dia percaya akan yang namanya cinta lagi. Akhirnya film ini membawa kita ke pedalaman hubungan karakter si Dika dan cewek ini, si Jessica namanya. Tapi dibumbui dengan bumbu-bumbu komedi yang absurd tapi lucu. Sampai akhirnya pada suatu ketika si Dika ini kembali mengalami masalah dengan Jessica, dan keyakinan si Dika ini kembali dipertanyakan gitu. Apakah dia akan kembali menyerah atau khusus yang ini tidak. Tapi ternyata unsur komedi juga merupakan salah satu hal yang menyebabkan film ini bisa dibilang mid lah. Film ini terlalu menonjolkan sisi komedi di segala aspek filmnya, dan unsur yang tadinya lucu kalau diurang terus-menerus lama-lama ngeganggu juga gitu loh. Jadi di film ini tuh porsinya sudah dituang semua ke aspek komedi. Terus aspek-aspek yang lain kayak pembangunan cerita, terus pendalaman karakter dan lain-lain tuh jadi kayak kurang diperhatikan. Film ini tuh terlalu menonjolkan aspek komedi sehingga di scene-scene penting seperti klimaks dari sebuah konflik ataupun hal-hal emosional lainnya, ketika diselipi oleh beberapa hal komedi tersebut malah terkesan mengganggu dan bahkan cringe. Menurut saya hal paling fatal di film ini adalah ketika di sebuah titik balik berubahnya karakter si Dika ini atau turning back point-nya si Dika ini, film ini justru menunjukkan bahwa
eksekusi yang dilakukan di sana tuh kurang matang gitu loh. Seperti dalam hal dialog, line, terus latar musik yang digunakan dan berbagai hal lain tuh seolah-olah tidak terlalu difikirkan dan diperhatikan. Jadinya babak pertengahan hingga akhir film ini tuh isinya cuman kayak lempar-lemparan jokes sini sana sini tanpa ada tujuan yang jelas gitu. Kenapa hal ini bisa berakibat sangat fatal? Soalnya di dalam klimaks sebuah film dan yang dimana seharusnya momen itu dijadikan sebagai momen yang emosional dan membuat kita para penonton akhirnya bisa rasa puas gitu dengan melihat konklusi dan akhir sebuah film yang benar-benar matang. Tapi di film ini tuh malah dieksekusi dengan ala kadarnya. Film ini malah membuat seolah-olah poin klimaks di dalam film itu tuh tidak terlalu berkesan dramatis. Sebenarnya kalau kita compare dengan film lain seperti dengan film Sekawan Limo yang pada saat akhir cerita itu meskipun masih di dalam konteks komedi, apa yang disajikan di situ bisa menyentuh hati penonton dan akhirnya penonton bisa tahu, oh ini sebuah konklusi di akhir film yang bisa menyentuh hati penonton. Ya jadi kesimpulannya buat kalian yang mau nonton film untuk seru-seruan aja, untuk menikmati komedinya aja, film ini tuh recommended banget buat kalian. Tapi sebaliknya, kalau kalian mau nonton film yang romance dari Raditya Dika, mungkin film ini tuh nggak banget buat kalian. Atau mungkin kalian yang suka nonton film-film yang gara-gara ceritanya unik dan sebagainya, ini film juga bukan buat kalian. Ya, overall rating dari saya sendiri ada di angka 5,5/10. Soalnya ya, nothing special dari inilah. Oke, sekian untuk video kali ini. Saya Augustus Damian Domingus, pamit undur diri. Bye-bye.